Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program Anak Soleh. Insya Allah program ini akan lebih menambah ketakwaan anak soleh-soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan lebih memotivasi dan memberikan semangat kepada anak-anak untuk lebih rajin lagi belajar mengajinya. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pada kesempatan hari ini banyak pelajaran yang akan kita pelajari. Tetapi seperti biasa, sebelum kita melakukan satu kegiatan, kita awali dulu dengan membaca doa. Ada yang bisa baca doa pada hari ini? Oh ya, silakan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Allahumma ftah lana hikmata wansur alaina rahmata min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memulai dengan membacakan doa. Dan pada kesempatan hari ini juga hadir menemani kita di program ini ada Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Belum. Yang mana Kak Habib ya? Yang ini Kak Habib. Ayo kita sapa Kak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat. Apa kabarnya? Alhamdulillah, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah. Apa kabarnya Kak Habib? Alhamdulillah baik Ustazah. Iya, alhamdulillah. Semangatnya anak-anak dengan cinta Al-Quran luar biasa. Luar biasa, Masya iya. Allah. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat huruf syiddah. Nah, ada yang tahu huruf syiddah itu apa? Sifat huruf syiddah? Ya, sifat huruf syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Secara istilah, syiddah itu artinya kuatnya membunyikan huruf atau melafazkan huruf dengan suara tertahan.
lebih kuat tertahannya ketika huruf itu ada tanda sukun atau tanda berhenti. Nah, sifat huruf syiddah itu ada 8 huruf, ya. Ada berapa? Anak soleh-soleh? Ada 8 huruf. Yaitu yang pertama huruf alif, kemudian huruf ba, ya, kemudian huruf ta, kemudian ada huruf jim, ya, kemudian ada huruf dal, ada huruf to, ada huruf kof, ya, kemudian ada huruf kaf. Ada berapa anak soleh-soleha? Ada 8, ya. Jadi huruf ini ketika ada tanda sukun, cara membacanya itu suaranya tertahan. Ya, kita ambil contoh pada surah Al-Baqarah ayat 3. Ya. Ada yang bisa? Surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina ya. Jadi suaranya tertahan, tidak dilepas, ya. Alladzina tidak dilepas sekalian. Alladzina tidak seperti itu. Jadi halus, alladzina ya. Coba bisa? Anak-anak soleh-soleh bisa mengucapkan itu, alladzina yu'minuna. Coba, siapa yang bisa? Coba Alfa, pakai ini. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Iya, ada lagi yang bisa? Alladzina yu'minuna. Jadi suaranya tertahan, tidak dilepas. Ada yang bisa? Kak Habib bisa? Alladzina yu'minuna. Iya. Terasa bagaimana Kak Habib ketika mengucapkan huruf? Tertahan. Iya, tertahan suaranya ya, Iya, tidak terlepas. tidak Kemudian kita coba pada huruf ba. Ya. Pada huruf ba, biasa di huruf apa ya? Kita cari huruf surahnya Al-Lahab. Saya tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia dipantulkan ketika ada hukum qalqalah. Al tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi suaranya terasa coba Kak Habib coba. Tabbat tiada abi lahabi wa tab. Iya, watab ya dipantulkan ketika dia berhadapan dengan hukum qalqalah. Kemudian huruf ta di Al-Lahab juga ada ayat pertama, ya. Tabbat tertahan kan suaranya? Tidak terlepas. Dia akan terlepas ketika huruf ta itu diucapkan dengan sifat huruf hamas atau dibaca samar, mendesis suaranya ada. Tetapi kan kita membahas hukum syiddah. Jadi tabbat, ya tabbat tertahan suaranya. Kemudian pada huruf jim, ya pada huruf jim biasa siapa yang bisa dalam surah apa? Surah Al-Fil, ya coba Hilal Al-Fil. Pada ayat kedua surah Al-Fil. Coba dilihat-lihat. Alam taro kaifa ya. Jadi di ayat kedua surah Al-Fil. Alam ya, jadi huruf jimnya tertahan. Ya, tertahan dengan suara tertahan ya. Belum dipantulkan. Dipantulkan jadi lafaznya seperti ini. Alam ya, begitu Kak Habib. Alam tetapi kadang-kadang orang kalau sudah melafazkan satu surah karena sudah cepat-cepat, Buru-buru. Iya, buru-buru, qalqalahnya sudah cepat sekali terpantul. Jadi alam coba Kak Habib. Kak Habib saya dengar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Iya, alam jadi ketika kita mengucapkan huruf jim dengan sifat huruf syiddah, maka kita tahan dulu suaranya, kemudian kita pantulkan. Alam tertahan dulu kan? Iya. Iya. Kemudian pada huruf dal, ya. Huruf dal,
Siapa yang bisa? Pada surah apa dia? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, coba Kak Habib, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Iya, betul. Di An-Nas juga ada. Ya? Ayat 2. Coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bukan An-Nas, Al-Falaq. Ya? Ada ya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Jadi di surah Al-Falaq itu huruf qaf, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, terakhir dipantulkan, ya. Tetapi kalau huruf dal di surah Al-Ikhlas, ya. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, terakhir kita pantulkan, ya. Coba siapa yang bisa yang Umi uraikan tadi dari huruf alif atau hamzah di situ ya. Hamzah. Allazina ya. Di ayat 3 surah Al-Baqarah. Ya. Siapa yang bisa? Yang tadi Umi uraikan dari huruf alif atau hamzah, kemudian dari huruf ba. Tadi Umi sampaikan dari setiap surah-surah itu. Supaya adik-adik ketika membacakan setiap surah, melafazkan setiap huruf, sudah tahu ini sifat hurufnya seperti ini. Oh, ini sifat huruf siddah. Huruf ini adalah huruf siddah. Kemudian huruf ini adalah sifatnya ini. Bisa? Kak Habib bisa? Boleh. Coba dari huruf ini, hamzah, kemudian ba. Ayat berapa tadi, Umi? Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqna. Oke, kemudian huruf ba? Di surah apa tadi? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya. Bisa lagi huruf ta? Masih di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya. Huruf jim ada yang bisa? Coba Medina di huruf jim. Dia di surah apa tadi yang Umi sampaikan? Contohnya. Surah Al-Fil, coba Medina, ayat 2. Huruf jim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Iya, jadi ketika membacakan huruf yang sifatnya siddah, maka suaranya kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, kemudian kita pantulkan ketika huruf itu ada hukum qalqalahnya. Jadi alam ya. Begitu ya. Coba Hilal. Alam Iya. Pakai ini. Pakai mic. Coba. Coba. Ya, berikut. Ya, berikut. Ulang. Ulang. Betul tidak, Habib? Salah. Tidak Salah ya? ditahan Salahnya dulu. ditahan dulu suaranya. Coba. Jangan dulu ke qalqalah. Kita tahan dulu. Alam yaj. Coba. Iya. Coba Dafa. Ulang. Iya, jadi seperti itu ya ketika mengucapkan sifat huruf syiddah ya. Cara membacanya ketika huruf itu dia ada hukum qalqalahnya, kita tahan dulu kemudian kita Pantulkan. qalqalah, kita pantulkan.
Kemudian pada huruf to. Tadi huruf to di huruf apa? Di surah apa? At-ta'amahum. Iya. Atau amahum di surah Al-Quraish. Alladzina tahan dulu ke Habib. Iya. Ya, ditahan dulu. Kemudian kolkola. Jadi alladzina ya, ditahan dulu. Biasanya kalau kita sudah buru-buru, cepat sekali bacanya di kolkola ya. Alladzina at'amahum, alladzina Tetapi biasanya ketika orang yang tidak mengenal hukum dan huruf sifat huruf hijaiyah itu biasanya dia cepat sekali bacanya. Seperti itu Kak Habib. Dan itu pada umumnya. Ya. Kadang-kadang kalau kita kasih tahu bisa mau dibenarkan bacaannya, kadang-kadang ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Karena dipikirnya itu sudah benar. Jadi seperti itu. Ya, jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah, jadi seperti itu sifat huruf siddah. Jadi sifat huruf siddah itu kuatnya membunyikan huruf, lebih kuat tertahannya dengan menahan dengan suara tertahan ya, dan lebih kuat tertahannya ketika huruf siddah itu ada tanda sukun ya. Jadi tanda sukun itu begini, tanda sukun, tanda mati ya. Jadi akan lebih tertahan suaranya ketika huruf itu ada tanda sukun ataupun ada tanda waqaf atau ada tanda berhenti. Tetapi ketika huruf itu bertemu dengan hukum qalqalah, maka terlebih dahulu suara kita tertahan dulu, kemudian kita pantulkan huruf itu. Seperti itu. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio sudah paham? Ada yang bisa berikan contoh dalam surah apa selain yang surah yang Umi sudah sampaikan tadi? Kira-kira surah apa yang ada sifat hurufnya syiddah? Ya. Jadi diingat-ingat syiddah itu artinya kuat ya. Jadi siri artinya kuat. Ya, apanya yang kuat? Apa yang kuat? Ya, kuatnya melafazkan atau membunyikan huruf, ya. Jadi hurufnya dikuatkan dengan suara tertahan, ya. Alladzina yu'minuna tabbat yada. Nah, di sini ada di Al-Lahab ayat 2 juga ada huruf ta. Tabbat berdesis ketika huruf itu bertemu dengan sifat huruf hams. Tetapi yang kita bahas pada hari ini adalah sifat huruf syiddah, ya. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio jadi seperti itu. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, kita ikuti yang mau lihat pada hari ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Kembali lagi di anak soleh. cerdas, hebat, berakhlak mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sekarang kita lanjut pada pelajaran. Ada yang akan membacakan surah pada juz yang ke-30. Ada siapa ya? Iya, si Alfa. Surah apa, Nak? An-Naba. Ya, kita dengar ya. Surah An-Naba. Nanti kita dengar sudah benar atau belum bacaannya yang dilafazkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma
yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Iya, sadaqallahul azim. Itulah tadi surah An-Naba yang sudah dilafazkan oleh adik Alfa. Nah, tadi bacaannya sudah baik, tetapi yang saja ada catatannya sedikit ya. Alam naj'al ya. Alam naj'al. Jadi di situ ada hukum qalqalah. Ada qalqalah di situ dan juga di situ ada sifat huruf syiddah ya. Ketika kita membacakan alam naj'al ya, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'al alam apa? Alam naj ya. Jadi di situ coba baca Alfa, dilihat di Al-Qur'an alam naj ya. Jadi di situ ada sifat huruf syiddah ya. Alam naj'al bukan alam naj'al lil ardo. Ardo bihada ya. Alam naj'al. Coba lihat di Al-Qur'an. Coba lihat nak. Ya, alam naj'alil ya. Jadi di situ ada sifat huruf syiddah, jimnya ya. Jadi tadi si Alfanya membaca secara buru-buru ya, Kak Habib ya. Jadi dia langsung ke hukum qalqalah. Sebaiknya dia ditahan dulu ya. Jadi ketika anak soleh-soleha sudah tahu sifat-sifat huruf syiddah, maka itu tolong dipraktekkan di bacaannya nanti ya. Sudah ditahu tapi tidak dipraktekkan. Akhirnya lupa itu huruf syiddah ya. Padahal sudah dipelajari. Alam naj ya. Karena seburu-buru baca jadi sudah langsung masuk di hukum qalqalah ya. Alam naj'alil ya, tahan dulu. Alam naj'alil ya, alam naj'alil ardo mihada ya. Ketika kita membacakan ayat demi ayat secara pelan-pelan, maka perhatikan setiap sifat huruf maupun hukum-hukum bacaan ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum bacaan, hukum-hukum tajwid yang masih perlu
anak soleh-soleha, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, harus terus lebih banyak lagi berlatih, belajar dan belajar terus, ya. Jadi tidak boleh buru-buru, ya. Ketika membacakan surah ataupun ayat demi ayat, ketika adik-adik sudah tahu hukum-hukum bacaannya maupun sifat-sifat dari huruf yang akan diucapkan. Tentunya seperti huruf syiddah itu ya. Jadi diingat-ingat ya, huruf syiddah itu ada 8. Insya Allah ada di ayat tadi, di surah tadi, surah An-Naba tadi, banyak huruf syiddah yang pasti akan dilafazkan. Dan itu kalau sudah tahu berarti hati-hati. Berarti kalau sudah tahu kemudian tidak dipraktekkan, Kak Habib, jadi apa itu, Kak Habib? Dosa. Mendapat dosa, bukan pahala yang akan didapat, tetapi dosa yang akan kita dapat. Makanya hati-hati ketika sudah tahu hukum-hukum membaca Al-Quran, kemudian kita tidak praktekkan, maka bukan pahala yang akan kita dapatkan, tetapi dosa yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, jadi alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaq. Ada lagi huruf kol, ini kof. Wa khalaq ko, ya. Wa khalaq, coba sama-sama. Wa khalaqna hum azwaja. Coba sama-sama. Wa khalaqna hum azwaja. Coba Hilal, dari huruf khalaqa ada kolkola. Bukan kolkola, ada syiddah di huruf qaf. Coba. Pakai mic. Coba pakai mic. Iya, betul. Coba. Wa khalaqnakum azwaja. Kalau kita praktekkan di sifat huruf syiddah, jadi seperti apa bacaannya? Wa khalaqnakum. Iya, jadi ditahan dulu ya suaranya. Wa khalaqna. Jadi tertahan dulu, kemudian kita lepas kolkola. Berikut coba Faidah. Wa khalaqnakum Sekali azwaja. lagi, Nak, sekali lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Iya, coba berikut Medina. Wa khalaqnakum azwaja. Kita tahan dulu dengan sifat huruf syiddah. Wa khalaqnakum azwaja. Iya. Berikut lagi, nanti belajar lagi di rumah. Wa khalaqna kum azwaja. Berikut coba Alfa. Wa khalaqnakum azwaja. Iya, coba Kak Habib. Wa khalaqnakum azwaja. Iya, jadi serasa bagaimana Kak Habib membacanya? Tertahan suaranya, Ya. kemudian dilepaskan dengan hukum qalqalah. Iya, kolkola. Jadi seperti itu ya, anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jadi ketika membacakan huruf yang ada sifat huruf syiddah, maka kita tahan suaranya kita tahan, kemudian kita lepas dengan memasuki hukum, kita masuk ke hukum kolkola. Jadi seperti itu ya. Ada di surah An-Naba, kemudian ada di surah Al-Lahab. Mungkin di setiap surah-surah kecil itu, surah-surah pendek, itu ada sifat huruf syiddah ya. Jadi adik-adik harus berhati-hati lagi sekarang, mulai dari sekarang setelah mengetahui sifat huruf syiddah itu ya. Kemudian selalu huruf syiddah itu identik dengan hukum kolkolah ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang huruf yang ayat yang dibacakan oleh adik Alfa tadi. Apalagi ya? Ada huruf syiddahnya. Ada. Ya. Di ayat berapa Kak Habib? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Iya, ayat berapa itu Kak Habib? Ayat 12. Oh, ayat 2. Wa banaina fawqakum Jadi suaranya tertahan. Wa banaina fawqakum Jadi tahan dulu suara, kemudian dilepas dengan kolkola. Ada yang bisa?
melafazkan surah An-Naba ayat 12 dengan sifat huruf syiddah. Wa banaina fawqakum sab'an. Coba, Faida bisa? Pakai mic. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Coba, nanti latihan lagi di rumah. Hilang. Wa banaina fawqakum Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Berikut, coba Medina. Ayo Medina. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, jadi suaranya ditahan dulu, kemudian dilepas dengan hukum, masuk ke hukum qalqalah. Wa banaina fawqakum Wa sab'an. banaina fawqakum sab'an shidada. Coba berikut. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Iya. Jadi kalau seperti di surah Al-Lahab itu Kak Habib, Ya. itu di huruf ba. Ba itu termasuk huruf sifat huruf syiddah. Dia kita tahan dulu, kemudian kita pantukan keras ya. Itu qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita bertemu dengan huruf yang bersifat syiddah, maka seperti itu cara melafazkannya ya. Jadi ada anak-anak soleh yang ada di rumah juga. Jadi kalau sudah tahu sifat huruf syiddah itu, tolong dilafazkan dengan baik ketika kita membacakan atau melafazkan ayat demi ayat dalam surah ya. Jadi seperti itu. Anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk pada hadis ya. Jadi hadis pada hari ini kita akan belajar tentang hadis tersenyum ya. Seperti itu ya, hadis tersenyum. Ada yang bisa melafazkan hadis tersenyum? Iya, coba silakan. Ya, pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Artinya, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Iya. Jadi setelah kita belajar tadi tentang memperbaiki ayat demi ayat, sekarang kita masuk ke hadis tersenyum. Jadi hadis tersenyum itu senyum terhadap saudaramu adalah sodakoh atau sedekah. Itu Kak Habib. Jadi kalau tersenyum kepada orang itu termasuk sedekah. Kalau orang cemberut berarti dia apa Pak Habib? Marah-marah. Berarti dia Pelit. marah-marah. Pelit. Iya, pelit dengan sedekah. Padahal kita bersedekah itu tidak nanti hanya sedekah dengan apa? Dengan uang atau dengan benda. Tersenyum pun adalah termasuk sedekah. Dengan tersenyum kita berarti sudah menebarkan apa? Kebaikan. Kebaikan sama siapa? Kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain yang di sekitar kita. Baru tersenyum itu juga adalah satu amalan kecil, tetapi apa? Dia akan mendapatkan pahala. Jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah, tersenyum itu satu amalan kecil. Cuma tersenyum, cuma mau jalan baru senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri juga Kak Habib ya. Iya. Nanti dianggap jadi orang apa itu Kak Habib? Orang gila. Iya, orang gila kalau senyum-senyum sendiri. Kecuali kalau dia sementara berkomunikasi dengan apa? Biasanya yang sekarang handphone. Kalau ya. dia pakai ini headset, dia senyum-senyum. Oh, orang setahu dia senyum itu berarti dia sementara komunikasi dengan orang lain. Tapi kalau tidak pakai headset, kemudian tidak ada komunikasi dengan orang lain, baru dia senyum-senyum sendiri, berarti dianggap iya seperti bukan Ti Umi Pol yang Mbak bilang ya. Jadi dianggap seperti orang gila. Jadi tersenyum itu bisa menambah keakraban kita dengan
orang lain, ya. Seperti itu ya. Jadi tersenyum itu apa lagi? Siapa yang bisa? Kalau kita tersenyum berarti apa? Berarti apa Kak Habib kalau tersenyum? Kalau kita senyum-senyum orang lihat kamar kita orang itu apakah Habib ya? Lagi senang, Lagi lagi bahagia, orangnya ramah. Oh iya betul. Jadi ketika kita tersenyum, orang menilai kita seperti apa? Orang yang ramah. Orang yang ramah, orang baik. Ih, dia itu bang baik sekali ya. Dia senyum-senyum, murah senyum. Kalau baku dapat dengan orang, dia pesapaan dengan senyum. Walaupun suaranya tidak hai, tapi dia langsung ketika melihat orang dia tersenyum. Tapi kalau orang melihat kita saat muka kita cemberut, berarti orang bilang apa Kak Habib? Pang marah dia itu. Iya, pang marah dia itu apa lagi ya? Berarti dia itu stres, berarti dia itu banyak masalah, berarti dia itu segala macam unek-unek yang ada di penilaian orang lain tentang kita kalau kita tidak tersenyum. Jadi belajarlah untuk bersedekah walaupun hanya dengan senyuman ya. Jadi senyum itu menggambarkan bahwa kita itu mau bersahabat dengan orang lain walaupun orang itu tidak kita kenal. Tapi lihat-lihat juga dengan orang, jangan sembarang senyum. Ya. Jangan sembarang senyum, ya. Jangan sampai kita senyum dengan orang gila juga, ya. Dan seperti itu ya Kak Habib ya? Iya. Padahal kita sudah tahu orangnya gila, kita senyum-senyum dengan dia. Padahal sedekahnya berarti bagaimana itu Kak Habib? Ya, jadi tersenyumlah dengan orang yang kita kenal, apalagi yang kita kenal sekali. Jadi bersedekahlah dengan senyum. Anak soleh-soleha sudah kenal dengan Kak Habib. Jadi ketika bertemu di jalan kita apa? Senyum. Kita senyum dulu, kemudian kita sapa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Habib. Apa kabar Kak Habib? Jadi seperti itu kita sapa dengan sapaan kita yang paling manis. Namun terlebih dahulu kita bersedekah dengan apa dulu? Dengan senyum. Begitu juga kalau kita bertemu dengan guru kita, mantan guru kita, biasanya seperti itu Kak Habib. Kalau ada murid-murid bertemu dengan mantan gurunya, sumpah sambunyi, apakah Marti ibu guru, sumpah sambunyi, padahal tidak seperti itu ya Kak Habib ya? Iya. Kita sapa gurunya, kita apa Kak Habib? Kita bersenyuman. Iya, kita bersenyuman, kemudian kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Guru, atau Ustazah, atau Umi, ya seperti itu. Jangan kita lari dapat lihat Ibu Guru mau lari soba sambunyi, seperti itu ya. Kita lari kemana? Basambunyi, seperti itu Kak Habib. Kadang-kadang mau dapat lihat kabar mungkin tidak tahu malu atau grogi atau apa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi biasakanlah untuk bersedekah walaupun hanya dengan senyuman. Nah, anak soleh-soleha yang ada di studio maupun yang ada di rumah, insya Allah kita akan lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Kita akan ikuti yang mau lewat. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. kembali lagi di anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Iya, anak soleh, soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di program acara Anak Soleh. Sekarang kita akan mendengarkan ceramah dari temanmu yang ada di studio. Ayo, siapa yang bisa ceramah pada hari ini? Iya, mari silakan. Ya. Anak siapa ini, Nak? Medina Firahusaya. Iya, Medina Firahusaya. Situ, Nak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Atas izin dan ridhonya, kita semua masih diberikan kesehatan, iman dan Islam sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa menuntun kita ke jalan yang benar. Teman-teman yang saya hormati, nama saya Medina Fira Husain. Saya akan membawakan ceramah singkat dengan judul Pahala Membaca Al-Quran. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak akan bersama dengan para rasul yang mulia lagi suci. Sedangkan orang yang baru belajar membaca Al-Quran dan dalam membacanya masih tergagap-gagap dalam membacanya dan tampak berat lidahnya, baginya 2 pahala. Teman-teman yang saya hormati, dalam hadis di atas dikatakan bahwa orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak akan ditempatkan oleh Allah di surga bersama-sama dengan para nabi dan rasul. Sedangkan orang yang baru belajar membaca Al-Quran dan dalam membacanya masih terbata-bata karena belum lancar atau mungkin salah dalam ucapan-ucapannya, ternyata tidak ada dosa sedikit pun baginya, malah tetapi akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membacanya dan pahala belajar membacanya. Teman-teman yang saya cintai, memuliakan Al-Quran itu sangat baik untuk kita. Memperhatikan dan membaca Al-Quran sangat banyak manfaatnya buat kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Al-Quran akan menemani kita dalam sakaratul maut. Al-Quran akan menemani kita dalam menghadapi mungkar dan nakir dalam kubur. Saat dihisab pun Al-Quran masih menemani kita. Di saat berjalan di Siratal Mustaqim, Al-Quran masih menemani kita. Kewajiban kita cuma satu, teman-teman yang saya hormati, berkenan menjadikan Al-Quran sebagai teman kita di dunia. Dan temanilah Al-Quran, kelak Al-Quran akan temani kita sepanjang hayat dan sepanjang kita menuju surganya Allah. Tidak ada yang lebih tinggi di dalam surganya Allah daripada akhlakul Quran. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi ceramah tentang apa judulnya tadi, Nak? Iya, pahala membaca Al-Quran. Ada yang bisa menyimpulkan
ceramah tadi? Tentang pahala membaca Al-Quran. Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Faidah. Coba pakai mic. Ya, apa nak? Membaca Al-Quran itu harus wajib. Iya, terus apa lagi? Dan Oh, cuma itu. Coba Hilal, tadi pahala membaca Al-Quran. Apa kesimpulannya? Yang Hilal ingat-ingat apa berarti membaca Al-Quran itu apa seperti itu? Ternyata orang yang baru belajar baca Al-Quran pahalanya dapat 2 kali. Oh iya, betul. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Salsabilah? Coba pakai mic. Pahala membaca Al-Quran. Setelah kita dengar ceramah tadi dari Medina, berarti membaca Al-Quran itu apa? Dapat pahala tidak? Coba. Pakai mic. Apa nak? Berarti kalau kita membaca Al-Quran kita dapat pahala dari Allah tidak? Dapat ya. Alfa, apa yang bisa disimpulkan tentang ceramah tadi? Ya, kalau misalnya tidak lancar membacanya, tidak ada dosa sedikit pun. Iya betul. Kak Habib bisa menyimpulkan? Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat atau teman kita di dunia, maka Al-Quran akan menjadi teman atau sahabat kita sepanjang hidup kita selama kita di kuburan, Masya di akhirat Allah. nanti. Dan ternyata orang yang mencintai Al-Quran akan bersama-sama dengan para nabi dan rasul di surga. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu ya, anak soleh-soleha yang ada di rumah, seperti itu kesimpulan dari ceramah pahala membaca Al-Quran. Jadi seperti yang di Al-Quran itu adalah pedoman, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh atau disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya, seperti itu. Jadi bacalah Al-Quran itu, kelak pada hari kiamat nanti dia akan menemani kita, ya. Menemani siapa? Yang rajin membaca Al-Quran, Kak Habib. Jadi kalau yang tidak jaga baca Al-Quran, apakah Al-Quran akan mendekati dia? Tidak, Kak Habib. Jadi yang akan didekati oleh Al-Quran itu adalah siapa yang rajin membacanya. Jadi Al-Quran itu juga, membaca Al-Quran itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran itu wajib kita lakukan. Ya, adik-adik sudah setiap hari membaca Al-Quran, anak soleh-soleha? Ya, setiap hari berapa juz? 1 ayat. 1 ayat. Habib 1 ayat. 1 lembar. 1 lembar ya. Ini biasa kalau di bulan puasa itu kita berlomba. Iya. Ya, berlomba untuk membaca Al-Quran. Karena di bulan puasa itu pahalanya luar biasa. Berlipat-lipat. Iya, berlipat ganda. Allah janjikan apalagi bagi yang membaca Al-Quran. Jadi umat Islam di seluruh dunia berlomba untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pahala membaca Al-Quran. Jadi setiap hari umat Islam itu berlomba. Ada yang sudah berlomba one day one juz, ya, seperti itu Kak Habib, ya. Ada one day one juz. Jadi setiap hari itu 1 juz. Setiap hari 1 juz. Jadi pas di puasa yang ke-30 kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran, karena 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Ada juga 1 jam 1 juz, ada yang begitu Kak Habib, ya? Iya. Kalau terus terang Umi belum bisa seperti itu, ya. Masih insya Allah masih 1 hari bisa 1 juz, ya. One day one juz, ya. Jadi seperti itu. Tidak setiap hari tidak meninggalkan Al-Quran. Jadi coba Hilal. Kira-kira Hilal dalam 1 hari itu berapa juz yang dihabiskan?
Tidak sampai 1 juz, cuma berapa ayat? Oh, 1 lembar Kak Habib. Alhamdulillah sudah 1 lembar. Berarti dia dapat pahala seperti kesimpulan dari ceramah tadi. Yang baru belajar itu mendapat 2 pahala. Ya, bayangkan 2 pahala dia baru belajar. Dan setiap satu huruf itu pahalanya berapa, Pak? Dapat pahala berapa, Kak Habib? 10. 10 ya, 10 pahala. Bayangkan yang sudah menghafal. Dihitung-hitung saja berapa huruf yang dia akan dapatkan, ya. Setiap huruf yang dia bacakan ada 10 pahala. Kalau dalam satu ayat itu ada banyak huruf, berarti kita hitung-hitung saja ada berapa pahala yang akan kita dapatkan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya begini. Siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan? Kak Habib dulu ya, yang bisa sesuai dengan ceramah tadi, pahala membaca Al-Quran. Dari ceramah tadi bisa kita simpulkan bahwa kita itu harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus rajin membaca Al-Quran. Jadi seperti saya dengan Umi. Kalau saya tidak dekat dengan Umi tidak kenal saya. Iya, betul. Tapi kalau saya dekat dengan Umi, pasti Umi kan, oh ini Kak Habib. Begitu. Jadi Al-Quran juga begitu. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan tahu kita siapa. Tidak begitu. Kenal Kak Habib itu siapa dia ini? Mikir apa mau kenal sama dia tidak dekat-dekat dengan saya. Baca saja jarang. Iya, dia mau baca saja. Jangankan baca Kak Habib, sentuh saja tidak. Jadi so berdebu pun tidak dibersihkan. Iya, Masya Allah. Insya Allah tidak seperti itu ya. Anak soleh-soleh yang ada di rumah dan juga di studio. Iya, jadi sudah Kak Habib? Iya, sudah. Coba Hilal. Bisa disimpulkan tentang pahala membaca Al-Quran. Berarti kalau orang membaca Al-Quran itu begitu, seperti itu, bagaimana? Berarti kalau membaca Al-Quran, coba. Kalau membaca Al-Quran bisa dengan siapa di surga nanti? Iya, begitu. Membaca Al-Quran bisa dengan Nabi di surga nanti. Iya. Para Rasul. Iya. Ada lagi? Faidah? Coba. Membaca Al-Quran bisa mendapatkan pahala. Iya. Iya ya. Oke. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah seperti janji Allah, Al-Quran itu akan mendekati kita di saat hari kiamat, ya. Jadi seperti itu ya, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Nah, karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka acara kita pada hari ini kita akan tutup juga dengan membacakan doa. Ada yang bisa membacakan doa kafaratul masjid, kafaratul majelis? Silakan, adik Hilal. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, selesailah sudah acara kita pada hari ini. Insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu